Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam segmen kabar terkini Persada FM bersama saya Isna Taskia. Dan pendengar, memasuki hari keempat peserta di Diklasar Satgas MTA masih menerima berbagai materi di markas Yonif 413 Brimoro di Palur, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Bagaimana kondisi terkini di lapangan? Kami sudah terhubung dengan Komandan Satgas MTA Pusat, Bapak M. Arief Wibowo SSI atau Pak Bowo. Dan untuk mendapatkan informasi selengkapnya kami kemas dalam kabar terkini Persada FM. Kabar terkini Persada FM. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bowo, apa kabar? Baik-baik, Mas. Ini suaranya agak kecil ini. Iya. Ya, baik, Pak Bowo. Cuaca hari ini sangat cerah sekali tampaknya di belakang ya, Bapak ya. Iya, cuacanya cukup panas ini di Brimoro. Iya, baik, Pak Bowo. Bagaimana kondisi kesehatan para peserta di Diklasar hingga hari keempat ini? Dan dari 163 peserta, apakah ada yang harus beristirahat karena sakit, Bapak? Bisa diulangi, Pak. Ini suaranya kecil. Nah. Iya, memasuki hari keempat di Diklasar ini, Bapak, bagaimana kondisi kesehatan dari para peserta? Dan dari 163 peserta ini, apakah ada yang harus beristirahat karena sakit begitu? Dari secara total peserta yang terlibat di Diklasar ini 163 orang. Ini secara umum sehat walafiat, hanya mungkin sakitnya pegel, pusing itu sudah biasa. Biasanya nanti kalau pas pegelnya nemen atau mungkin terlalu berat, biasanya kita minta di posko. Tapi secara umum mereka sehat walafiat. Iya, jadi semuanya bisa mengikuti Diklasar sampai hari keempat ini ya, Bapak ya. Baik, Pak Bowo, salah satu materi hari ini adalah mountaineering. Nah, apa maksud dari materi tersebut dan apa penerapannya bagi anggota Satgas MTA sendiri? Hari ini agendanya cukup padat. Ada mountaineering, ada halang rintang, ada merayap tali, ada tali temali, pioneering. Nah, untuk mountaineering ini atau rappelling ini tujuannya adalah melatih keberanian seorang satgas bila mana nanti ditugaskan di daerah-daerah yang mungkin lokasinya sulit, mungkin di daerah bencana. Kalau ada pemakaian tali itu dia tidak kesulitan di lapangan. Untuk meningkatkan kepercayaan diri Satgas itu sendiri, melawan takut dan sebagainya. Iya. Ya, Bapak, tampaknya diklat tahun ini ya ada cukup berbeda bila dibandingkan dengan diklat sebelumnya, terutama dari pemilihan tempat, seperti juga instruktur maupun pematerinya. Lalu apa yang menjadi tujuan dari Diklasar yang kedua ini, Bapak? Tujuan utama dari Diklat tahun ini tentunya adalah kita meningkatkan kapasitas Satgas itu sendiri, karena kan nanti tugas dan tanggung jawabnya ke depan itu kan berat, mulai dari kapasitas Satgas dari segi pengamanan, kemudian rasa tanggung jawab dalam pengamanan, kemudian skill di lapangan itu juga penting dalam perjalanan nanti ke depan, termasuk nanti atribut, pemakaian atribut, kemudian karena ini kan nanti membentuk rasa tanggung jawab, kedisiplinan, kemudian rasa kebersamaan dalam tugas-tugas di lapangan. Makanya ini kita pilih batalion Yonif Infanteri 413 itu
supaya Satgas itu nanti setelah diklat itu jadi terbentuk menjadi kader yang betul-betul punya rasa bela, rasa tanggung jawab yang besar terhadap mahasiswa Al-Quran. Ya, baik Bapak, tadi dari 163 peserta itu diketahui ada yang masih berusia 17 tahun dan bahkan 14 tahun. Nah, apakah dari materi diklat ini tidak terlalu memberatkan bagi mereka, Bapak? Oke. Justru ini mayoritas peserta itu di bawah 30 tahun. Usia antara 17 sampai 25 itu kita lihat di lapangan ini mereka justru bersemangat. Jadi biasanya kalau kita mengadakan diklat itu hari pertama kedua itu masa-masa kritis pengen pulang atau mungkin pura-pura sakit, ada yang mungkin alasannya macam-macam. Seperti tadi malam ada satu yang, tapi mereka justru penyemangat. Justru kita sudah punya tim yel-yel, malah justru yang ngomando itu masih anak-anak muda 17 sampai 14, suaranya juga lantang, kepercayaan dirinya juga sudah jadi, gitu Mbak. Ya, jadi tidak masalah dengan usia yang masih remaja, justru semakin semangat begitu ya Bapak. Baik. Jadi untuk batalion Yonif ini sudah bisa mengukur apakah umur segitu itu memberatkan, insya Allah dari pelatih sudah bisa mengukur sendiri Mbak. Iya, jadi sudah dipertimbangkan sebelumnya begitu ya. Baik Pak Bowo, sejauh ini adakah hal-hal unik dan belum pernah diterima oleh peserta diklat di tahun yang sebelumnya? Oke, kalau saya melihat mungkin ini juga masukan bagi intern Satgas sendiri bagaimana kedisiplinan, keteraturan dalam mungkin makan, dalam satu tim ketika nanti kita sama-sama dalam penugasan yang butuh personil banyak, bagaimana mengatur makan yang benar, bagaimana urutan makan yang benar, kemudian ada lagi banyak sekali yang diajarkan di sini yang itu nanti menjadi wawasan ke depan Satgas MTA untuk nanti yang peserta diklat itu menularkan kepada anggota Satgas yang lain yang di tingkat perwakilan gitu Pak. Iya, baik. Baik, satu lagi Pak Bowo, apa pesan kepada seluruh pendengar khususnya warga MTA dalam rangka mendukung dakwah? Silakan Pak Bowo. Oke, saya mengajak kepada warga MTA terutama yang masih muda-muda bagaimana untuk ikut bergabung dalam elemen-elemen dakwah MTA karena mereka tangan panjang dari mahasiswa Al-Quran dan mereka itu perlu regenerasi. Nah, sementara yang di lapangan itu entah atau elemen lain itu posisinya sekarang itu perlu regenerasi muda. Maka kalau regenerasi muda ini tidak mendukung kelanjutan dakwah ini, maka nanti suatu saat kader-kader itu nanti akan terputus di jalan. Maka saya mengajak, tunjukkan rasa belamu, rasa handar benimu, sense of belonging terhadap mahasiswa Al-Quran, sehingga betul-betul nanti kaderisasi regenerasi itu berjalan dengan lancar. Gitu Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Bowo atas informasi yang diberikan. Semoga nanti di klaser yang kedua Satgas MTA ini berjalan dengan lancar dan peserta sehat walafiat sampai hari ke-7 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terkini Persada FM. Ya, baik pendengar, demikian tadi wawancara dengan Komandan Satgas MTA Pusat dengan Bapak Muhammad Arif Wibowo SSI atau Pak Bowo yang sudah mengabarkan bagaimana mengenai situasi terkini jalannya di klaser kedua Satgas MTA tahun 2003. Semoga apa yang menjadi tujuan dan cita-cita dari kegiatan di klaser Satgas MTA tahun ini bisa tercapai dan menjadi penyemangat bagi semuanya dalam mendukung dakwah. Dan hari keempat berjalan pendengar untuk peserta insya Allah sehat dan semoga nanti kita harapkan di hari yang sampai hari terakhir di klaser nanti berjalan dengan lancar, semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pendengar di klaser Satgas MTA diikuti peserta dari berbagai usia, dari berbagai daerah dan dari berbagai pekerjaan dan juga provinsi. Termasuk salah satunya peserta dari Ogan Komering Ulu atau Oku Timur, Mas Risdianto yang harus mengajukan libur dari
pekerjaan agar bisa ikut diklat. Saat ini kami sudah tersambung dengan Mas Risdianto di lokasi dan kita nanti akan wawancara dengan beliau ya, bagaimana kesannya mengikuti diklasar kedua di Satgas MTA ini, dan nanti dalam kabar terkini Persada FM. Ya, baik pendengar, kembali dalam kabar terkini Persada FM, dan pendengar seperti tadi kami akan terhubung dengan Mas Risdianto, namun karena sedikit ada kendala jadi tidak bisa terhubung dengan Mas Risdianto, dan insya Allah akan kami jadwalkan ulang. Dan pendengar, demikian tadi untuk kabar terkini Persada FM bersama dengan Komandan Satgas MTA Bapak Muhammad Arif Wibowo SSI, dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau memberikan manfaat untuk kita semua. Dan demikian kabar terkini Persada FM, kita ikuti acara kami yang selanjutnya. Radio Persada.